Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cruz Duta Putri. Di sini kita akan sharing-sharing guys mengenai ilmu pendidikan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Oke? Langsung saja. Kemarin saya mendapatkan pertanyaan guys mengenai ilmu pendidikan. Nah, yang pertama, mengapa aliran empirisme menganggap penting pendidikan? Yang kedua, apa sih perbedaan pandangan aliran nativisme dan naturalisme tentang pembawaan manusia? Yang ketiga, apa sih perbedaan pandangan aliran empirisme dan aliran konvergensi tentang peranan pembawaan terhadap perkembangan individu? Yang keempat, apa kaitan dari kelima jenis pilar-pilar pendidikan dan bagaimana pengaruhnya jika learning to believe in God tidak ada atau tidak diterapkan dalam pilar pendidikan tersebut? Dan yang terakhir, yang nomor 5, uraikan tentang tantangan yang dihadapi guru-guru di Indonesia dalam menerapkan 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO. Nah, jadi seperti itu guys pertanyaannya. Yuk kita simak jawabannya. Aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan anak yang dibawa semenjak lahir tidak dianggap penting. Teori aliran ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulisi, atau lebih dikenal dengan istilah tabula rasa, a blank sheet of paper. Menurut aliran ini, anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa seperti kertas putih yang polos. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Aliran empirisme dipandang sebagai aliran yang sangat optimis terhadap pendidikan, sebab aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Adapun kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan keberhasilan seseorang. Menurut teori nativisme, anak tumbuh dan berkembang tidak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, baik lingkungan sekitar yang ada maupun lingkungan yang direkayasa oleh orang dewasa yang disebut sebagai pendidikan. Oleh karena itu, anak akan berkembang sesuai dengan pembawaannya, bukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Sedangkan menurut teori naturalisme mengatakan bahwa setiap anak yang baru lahir pada hakikatnya memiliki pembawaan baik. Namun, pembawaan baik itu dapat berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Aliran empirisme dipandang sebagai aliran yang sangat optimis dan menganggap pendidikan sangat penting. Sebab aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Adapun kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan keberhasilan seseorang. Sedangkan aliran konvergensi merupakan kebalikan daripada aliran empirisme atau tabula rasa yang mengatakan bahwa seseorang terlahir dengan pembawaan baik dan juga pembawaan buruk. Bakat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat dan pembawaan tersebut. Dengan demikian, paham atau aliran teori ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dan lingkungannya yang menyebabkan anak mendapatkan pengalaman. Keempat pilar pendidikan merupakan prinsip di mana guru dan siswa sama-sama dipantang untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga akan tercipta pendidikan Indonesia yang siap bersaing di pasar global. Namun, ada satu tambahan pilar bagi pendidikan di Indonesia, yaitu learning
Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, sehat, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Dengan mengetahui 5 pilar pendidikan di Indonesia ini, diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga target dalam pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Empat pilar pendidikan itu, yang pertama, learning to know, yaitu pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Yang kedua, learning to do, yaitu bahwa keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilannya. Yang ketiga, learning to be, yaitu menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang keempat, learning to live together, yaitu dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada, dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Sayangnya, di Indonesia masih banyak sekolah-sekolah yang dihuni oleh guru-guru gagap teknologi dan enggan membelajarkan dirinya untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi saat ini. Mereka ini termasuk kelompok yang secara perlahan-lahan mulai memasuki purna tugas. Berdasarkan pengalaman penulis berwawancara dengan guru-guru yang sudah dan menjelang purna tugas, jawaban mereka umumnya merasa bahagia. Hal itu disebabkan karena mereka terbebas dari belenggu berbagai tuntutan tugas guru abad 21 yang berbasis IT, yang dianggap membebani mereka. Era yang dialami saat ini, siapapun dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala tantangannya.